Ya, ketemu lagi dengan saya, Bude Potret. Kali ini masih belajar foto dengan handphone ya. Dan kita akan membahas mengenai sumber cahaya dan arah cahaya. Sebagaimana kita ketahui, sebagai fotografer itu kita perlu sekali mengetahui selain segitiga exposure yang terdiri dari ISO, aperture, dan shutter speed, kita juga sebagai fotografer harus mengetahui arah cahaya, juga sumber cahayanya. Nah, sedangkan fotografi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu photos, cahaya artinya, dan graphos, menulis atau menggambar. Jadi arti dari fotografi ini sendiri sudah jelas ya, bahwa kita melukis dengan cahaya. Dan cahaya ini juga terdiri dari beberapa macam ya sumbernya, antara lain dari matahari. Nah, ini bisa kita sebutkan dari matahari ini adalah sumber natural light. Nah, kalau kita mau foto natural light itu juga kita harus perhatikan nih jam-jamnya ya. Karena kadang matahari terlalu terik sekali gitu ya. Hasilnya jadi tidak maksimal. Nah, ada baiknya kita menggunakan jam-jam tertentu untuk mengambil satu gambar, yaitu setengah 9 sampai dengan jam 10, atau setengah 4 sore sampai setengah 5 atau setengah 6 lah, kurang lebih ya. Kalau kita pakai matahari, ini memang kendalanya adalah dia cepat sekali berubah. Sehingga kita harus mengetahui arah cahaya yang datang untuk mengambil satu objek, itu kita harus cepat-cepat ya. Jadi kita memang tergantung sekali dengan perubahan matahari, cahaya matahari ini yang setiap waktunya dia pasti akan berpindah-pindah atau dia akan redup gitu ya. Memang kita harus memanfaatkan waktu-waktu tertentu agar hasil foto kita itu jadi maksimal. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin foto dalam satu ruangan gitu ya, tanpa adanya matahari, otomatis kita memerlukan sumber cahaya dari lampu ya, penerangan. Bisa disebut sebagai artificial light. Nah, artificial light ini banyak sekali ya bisa kita dapatkan. Kita bisa gunakan lampu LED ya, bisa kita pakai lampu flash gitu ya, kalau dengan kamera ya. Kalau continuous light juga bisa untuk pencahayaan. Nah, tergantung dari keinginan kita dalam mengambil gambar tentunya ya. Kalau menggunakan handphone, otomatis kita tidak bisa menggunakan flash, sehingga kita perlu cahaya dari lampu yang biasanya kita gunakan lampu dengan warna yang putih. Jadi kita tidak menggunakan lampu yang kekuningan atau kebiruan ya. Jadi kalau kita mau pakai lampu LED, itu kita bisa cari lampu yang cahayanya keluar warnanya putih. Dan lampu ini juga berbagai macam tingkatan ya, maksudnya dari segi wattnya ya. Nah, ini kalau dengan handphone memang kita juga memerlukan cahaya yang maksimal, sehingga hasilnya juga akan menjadi lebih baik ya. Kalau saya biasanya itu menggunakan softbox. Kalau di ruangan ya, saya menggunakan softbox itu untuk main lightnya itu saya pakai sekitar 100 watt.
Kalau untuk fill light-nya saya pakai sekitar 50 watt ya. Fill light ini hanya untuk menambah cahaya saja, sehingga POI-nya mungkin akan terlihat jauh lebih terang. Kalau untuk main light-nya ini adalah cahaya utama, sehingga dia bisa membantu menerangi seluruh bagian yang kita harapkan. Nah, untuk arah cahayanya sendiri, baik matahari maupun dari cahaya natural light, ini dari cahaya matahari atau dengan artificial light, ini kita juga harus perhatikan arah-arahnya. Sumber cahaya ini ada yang dari belakang, ya, kalau kita foto lalu matahari di belakang atau lampu ada di belakang. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan rim light atau sudut, ya, sudut belakang. Itu sekitar pukul 10, 11 ya, atau pukul 1 jam 1 jam 2 gitu ya. Itu adalah kita sebut rim light. Lalu ada lagi yang disebut sebagai oval light, jadi dia sisi sudut tapi di bagian depan searah dengan jarum jam 7 atau jam 8 atau juga jam 5 atau jam 4. Nah, itu adalah oval light. Selain itu ada arah cahaya yang dari atas ya. Atas itu disebut top light ya. Lalu ada lagi yang arah cahaya yang dari depan yaitu front light. Nah, arah cahaya ini membuat suatu gambar itu menjadi berbagai macam karakteristiknya ya. Jadi kita bisa mencoba kalau kita mau pakai lampu artificial light ini jauh lebih kelihatan lagi ya perbedaan-perbedaannya. Kita bisa mencobanya dari segala arah. Nah, kalau bagaimana dengan matahari, ini juga kita harus pandai-pandai juga ya. Kita mau cari arahnya dari sisi mana gitu, sehingga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, seperti contoh, yang pertama adalah arah cahaya dari belakang, seperti ini. Kalau kita mau foto yang seperti siluet ya, kita harus gunakan cahaya yang terang di belakang. Nah, ini sama seperti kalau kita ke pantai mungkin ya, foto di pantai, kita pengen kelihatan ada siluet kita gitu ya. Nah, ini bisa dicoba karena cahaya yang dari pantai jam-jam tertentu itu memang membuat objek menjadi gelap kalau kita ambil dari depan ya. Lalu yang kedua adalah arah cahaya dari samping atau side light. Side light itu dari kiri atau kanan ya. Ini tadi juga yang arah-arah itu juga ya, saya lupa menyebutkan ada arah side light. Selain rim light, oval light, top light, dan front light ada arah side light. Nah, ini adalah cahaya yang kita bisa ambil dari segi kiri atau kanan. Dari cahaya kiri kanan ini kita akan membuat suatu objek kelihatan berdimensi ya, sehingga dia terlihat lekukannya. Nah, seperti contoh apel ini. Kemudian arah cahaya rim light. Nah, ini adalah dari sudut ya, sudut belakang, arah jam 10, jam 11 gitu ya. Atau dari jam 1 atau jam 2 ini adalah disebut rim light. Ini menyebabkan dimensi depan ya, lekukan di depan itu samping depan ya, itu terlihat jelas dan lebih mengkilat ya, seperti foto yang contoh di sebelah kanan ini. Ini diambil dari kanan sudut jam 10, jam 11 ya, di belakang. Nah, ini dengan satu
lampu. Berikutnya adalah cahaya dari atas. Seperti yang kita lihat bahwa cahaya dari atas itu menyebabkan bayangan jatuh di tengah-tengah. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan untuk foto-foto kosmetik ya. Jadi untuk foto-foto kecantikan gitu ya, dari atas ke bawah, sehingga wajah si modelnya itu juga terlihat gitu ya. Dia menggunakan make up apa gitu. Itu adalah cara salah satunya dengan menggunakan arah cahaya dari top light. Yang berikutnya adalah front light. Nah, front light ini adalah cahaya yang lebih terang di depan. Di belakang itu tidak terlalu terang ya. Jadi sumber cahaya yang terangnya itu ada di depan. Nah, kalau kita ambil foto dari front light ini, otomatis objek menjadi agak lebih flat ya. Kelihatannya ya. Jadi seperti biasa aja gitu ya. Dan front light ini memang biasanya jarang dipakai ya. Untuk genre food apalagi kita jarang menggunakan front light gitu ya, karena makanan akan tampak lebih tidak berdimensi gitu ya. Nah, kalau untuk model mungkin masih bisa dipakai juga front light ya, walaupun mungkin tidak terlalu di tengah-tengah gitu ya, agak bergeser sedikit. Nah, yang kedua, pada saat kita menggunakan artificial light ataupun matahari ya, kita juga perlu menggunakan properti foto ya, yang menunjang agar foto kita juga terlihat jauh lebih bagus. Ya, salah satunya kita pasti menggunakan tripod HP. Lalu ada alas foto ya, kalau kita foto di studio ya, otomatis kita perlu alas foto dan background foto. Lalu ada styrofoam atau alas kue ya yang dipakai ya. Itu seperti dari aluminium foil lah, seperti itu ya. Itu gunanya adalah untuk merefleksikan cahaya yang datang. Misalnya sumber dari kiri cahayanya, lalu kita kasih reflektor tersebut, si alas foto atau styrofoam, maka sisi sebelah kanannya pun akan terlihat ada cahayanya, ya, sehingga dia tidak terlalu gelap, ya. Selanjutnya adalah untuk yang lain, ya. Ini kalau kita foto di studio, kita bisa lihat yang di atas kanan pojok ya, itu adalah ada 5 macam ya. Ini biasa kalau kita beli di Allshop ya. Ini ada 5 jenis warna, 5 warna ya dari diffuser ya. Dari diffuser ini, yang di depan itu adalah diffuser, itu bahannya seperti kain ya, tapi berserat dan dia tipis sekali seperti membran. Lalu di belakangnya itu warnanya gold, perak. Lalu ada yang putih ya, putih ini bisa kita gunakan juga styrofoam selain kalau kita beli 5-in-1 ini. Lalu belakangnya adalah warna hitam. Kalau warna hitam itu biasanya untuk blocking ya, sehingga objeknya akan menjadi agak gelap ya. Lalu yang di tengah ini adalah kalau kita foto studio, kita perlu background ya dan alas, sehingga si orang yang modelnya yang akan kita foto ini dia berdiri di tengah-tengah dari kain putihnya tersebut. Lalu juga disertai dengan lampu, otomatis kita pakai artificial light di sini. Itu ada lampu softbox sebelah kiri, ada lampu softbox lagi sebelah kanan, ada yang oktagon di depan. Nah, untuk softbox sendiri ini kita banyak ya ukurannya ya, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau foto model studio gitu ya, biasanya
dia memerlukan yang ukurannya besar ya, sehingga cahaya akan membias lebih soft lagi gitu ya. Kalau untuk food tidak terlalu besar ya, biasanya 60 kali 90 gitu ya. Nah, kalau ada juga yang strip light ya, itu kalau kita gunakan flash. Tapi kalau untuk softbox kita pakai smartphone itu rata-rata ukurannya 60-90, ada yang 80 kali 80 juga. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, isinya nanti ada lampu LED yang bisa kita cari di all shop juga. Biasanya ada yang soketnya 4, ada yang isi soketnya 1 ya, sehingga bisa menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang sebelah kiri kita sudah tahu bahwa kita perlu tripod handphone ya, agar kita tidak shaking dan kita bisa optimal dalam pengambilan gambar. Berikut ini adalah contoh-contoh lighting ya, hasil dari pengambilan gambar yang untuk lighting. Nah, ini arah dari kanan ya, kalau bisa dilihat dari gambar ini saya perbesar ya. Ini sebelah kiri objeknya ada di tengah, lalu lampunya adalah overlight sehingga dia menghasilkan cahaya dari depan sisi kiri ya. Kamera atau handphone kita ada di tengah ya, yang gambar hitamnya ya. Lalu ada lagi sebelahnya agak bergeser ya, ini ke arah jam 8 kurang lebih ya. Lalu kita menggunakan lampu yang agak terang lagi di sini ya. Nah, ini bisa dilihat hasil-hasilnya. Ini adalah contoh-contoh hasil gambar, hasil foto ya, menggunakan artificial light. Ya, bagaimana kalau dengan arah cahaya matahari? Nah, itu juga kita bisa nanti mencobanya. Kita akan praktekin ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya pengambilan foto ya di studio, baik dengan satu lampu maupun dengan 2 lampu. Oke. Oke, sebentar. Berikutnya saya berikan contoh bagaimana kalau seandainya kita tidak punya lampu LED ya. Kita bisa menggunakan lampu belajar. Namun juga yang perlu diketahui, lampu belajar itu biasanya dia rada-rada warnanya juga agak kekuningan ya, sehingga kita juga perlu mengatur segitiga exposure kita ya. Nah, wattnya juga kadang-kadang tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau kita mau coba mengambil gambar dengan lampu yang ada di rumah juga, kita perlu perhatikan juga ya berapa wattnya ya. Kalau LED itu pakai 11 itu sudah bagus juga sih, sudah terang, masih bisa dipakai gitu kalau yang 11 ya. Kalau di bawah 11 saya rasa agak masih kurang ya. Nah, kecuali kita ingin membentuk suatu gambar yang agak dark ya, mungkin masih bisa digunakan cahaya-cahaya lampu yang sedikit redup, seperti contoh penggunaan lampu dari lilin yang saya berikan ini, sehingga terlihat efek dramatiknya ya, agak gelap. Nah, demikian materinya mengenai sumber dan arah cahaya. Sebagaimana biasanya kita akan memberikan tugas, yaitu yang pertama adalah foto objek dengan arah cahaya dari belakang ya. Nanti bisa digunakan objek apapun. Lalu yang kedua, objek dengan arah cahaya dari samping kiri atau kanan, yaitu side light.
Dan yang ketiga adalah foto objek dengan arah cahaya dari sudut arah jam 10, 11, atau jam 1, jam 2. Nah, dalam pengambilan sumber cahaya arah dan sumber cahaya ini, kalian tetap harus perhatikan segitiga exposure, karena sekalipun kalian bergeser ya, itu arah cahayanya, hasil cahaya yang kita terima di kamera handphone kita itu juga akan berubah, sehingga kita perlu mengatur segitiga exposure-nya. Kalau di handphone kita otomatis hanya di Pro-nya hanya menggunakan ISO dan shutter speed, mainkanlah di shutter speed karena aperture-nya sudah otomatis dari sistem di handphone ya. Kalau tidak ada mode Pro yang di handphonenya, bisa gunakan portrait. Nah, tapi portrait ini juga dia memiliki keterbatasan ya. Jadi kalau kita moto agak jauh sedikit dari objek ya, itu dia tidak fokus jadinya. Sehingga kita juga tetap harus memperhatikan fokusnya. Oke. Nah, ini dicoba ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Jangan lupa kita kalau menjadi fotografer harus banyak mengambil gambar. Jangan hanya mempelajari teori-teorinya saja, tapi kita tidak praktek. Nah, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya kalau kita tidak mempraktekkannya. Oke, terima kasih. Salam cekrek.